Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi tema 1, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silahkan berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan materi tema 1 subtema 2 muatan bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesia di subtema 2 ini yaitu tentang teks laporan dan ide pokok. Tapi ide pokok sudah banyak kita bahas di pertemuan subtema 1. Di subtema 2 ini fokus pada teks laporan. Apa yang dimaksud dengan teks laporan? Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi, untuk teks laporan ini harus didahului dengan pengamatan. Nah, pengamatan-pengamatan terhadap objek, benda, atau mungkin kejadian, kemudian dituliskan dalam bentuk paragraf. Itu disebut dengan teks laporan. Nah, dalam teks laporan itu harus memiliki urutan-urutan yang sesuai dengan ketentuan. Urutan teks laporan ada 3. Pertama ada informasi umum. Yang kedua ada penjelasan atau fakta atau bukti nyata. Yang ketiga ada kesimpulan. Nah, kita lihat saja contohnya. Di sini adalah contoh dari teks laporan. Teks laporan di sini saya beri contoh ada bacaan tentang ovovivipar. Ovovivipar, adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Nah, sekarang kita tadi sudah mempelajari bahwa teks laporan itu terdiri dari 3 bagian. Pertama ada informasi umum, yang kedua ada penjelasan, fakta, bukti nyata, yang ketiga kesimpulan. Nah, berdasarkan pengamatan tentang hewan ovovivipar, itu dihasilkan sebuah paragraf yang terdiri dari kurang lebih ada 4 kalimat. Nah, kita harus mencari manakah yang termasuk informasi umum, manakah yang termasuk fakta, manakah yang termasuk kesimpulan. Nah, informasi umum itu biasanya terdapat di awal paragraf. Ya, berarti ada di kalimat pertama. Tujuan dari informasi umum ini agar kalian itu menjadi penasaran tentang bacaan. Nah, ini istilahnya dalam bahasa cerita itu adalah spoiler. Jadi adalah untuk membuat minat seseorang untuk membaca seterusnya. Nah, informasi umum ini ada di kalimat, adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Nah, ini termasuk informasi umum. Selanjutnya, informasi umum ini harus didukung oleh yang namanya fakta atau data. Faktanya itu ada di kalimat kedua dan kalimat ketiga. Ada contohnya ular. Beberapa ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Itu contoh dari fakta. Ini fakta bukti nyata. Yang selanjutnya, bacaan ini disimpulkan di akhir kalimat. Disimpulkan dengan bagaimana? Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Nah, ide pokok paragraf di atas, karena di sini paragraf ini berupa induktif dan ada kesimpulan di akhir paragraf. Paragraf ini memiliki ide pokok perkembangbiakan bertelur sekaligus beranak disebut ovovivipar. Mungkin itu saja pembahasan pada subtema 2 ini. Tidak terlalu banyak yang kita bahas di subtema 2, mungkin lebih banyak di subtema 1 karena membahas tentang ide pokok, kalimat utama, dan nanti di subtema 3 kita akan membahas tentang kesimpulan. Nah, selamat belajar dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sekian dari Pak Irfan, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.